Sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto, nampaknya masih terus dipertanyakan sejumlah kader Demokrat. Wakil Sekjen Partai Demokrat Rahlan Nasidik lewat akun Twitternya mengatakan, kenapa tidak keluar koalisi Prabowo Sandi? Demokrat memegang komitmen, kami tak ingkar janji untuk berjuang memenangkan Prabowo Sandi. Tapi silahkan Gerindra, PKS, dan PAN, bila tak suka, bujuk lagi Pak Prabowo untuk tendang keluar Demokrat. Kami akan keluar dengan kepala tegak. Bukannya cari kawan, Demokrat malah cari gara-gara dengan Gerindra, Prabowo, dan Sandi Uno. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siword.com. Partai Demokrat menyebar kabar kalau Menparekraf Sandiaga Uno pernah berupaya mendongkel Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yaitu dengan berupaya maju di Pilpres 2019 lalu. Kabar tersebut diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Rahlan Nasidik, lewat akun Twitternya pada Senin 13 Februari 2023. Rahlan lantas mengungkap keinginan Sandiaga maju capres lewat Gerindra itu diketahui saat menghadiri pertemuan bersama orang-orang yang mewakili Sandiaga sebelum pendaftaran capres-cawapres di Pilpres 2019. Isu penting yang disampaikan dalam pertemuan adalah niat dan upaya Sandiaga menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Wah, tentu ini info yang dahsyat. Bukankah komite resmi partai selalu mengumandangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden? Apa ini? Internal power struggle? Katanya. Mungkin maksud hati ingin membela calon presidennya, Anies Baswedan, yang belakangan disebut berkhianat kepada Prabowo bila nantinya maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Namun yang dilakukan Partai Demokrat justru sangat-sangat tidak elok. Lebih ke kontraproduktif. Iya, mengingat sebagai partai politik yang seharusnya lebih mengedepankan kerjasama, Partai Demokrat malah menyiram bensin pada hubungannya dengan Gerindra yang sebelumnya memang sudah panas. Keduanya punya pengalaman kepartaian maupun personal di antara elitnya, sehingga punya sejarah hubungan yang kurang baik. Demokrat seakan melupakan apa yang sedang terjadi di bakal koalisinya. Koalisi yang hendak dibentuk Partai Demokrat bersama dengan Partai Nasdem dan PKS nyatanya juga tidak kunjung bersepakat. Mendapati kenyataan tersebut, Partai Nasdem melakukan komunikasi ke Presiden Jokowi, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Sementara PKS melakukannya dengan Partai Golkar. Nah, lihat kemudian apa yang dilakukan Partai Demokrat? Tidak ada. Mereka tidak melakukan gerakan mencari alternatif ataupun demi memperkuat bakal koalisinya. Yang ada sejauh ini Partai Demokrat hanya kepedean sendiri, bilang bahwa Anies begitu ditakuti sebagai calon presiden sehingga perlu dijegal segala. Bilang bahwa banyak yang kaget atas kesulitan bakal koalisinya. Yang lebih blow on ya yang terbaru itu, ketika mereka malah menabuh genderang perang dengan Gerindra, Prabowo, dan Sandiaga Uno lewat pernyataan Rahlan Nasidik di atas. Bukankah pernyataan itu malah akan membuat ketiga pihak tersebut semakin ilfil dengan mereka? Semakin tidak tertarik pada Partai Demokrat itu? Ya, ketika banyak yang masih berharap bisa bekerja dengan Partai Gerindra. Karena pada faktanya mereka adalah runner-up pileg terakhir yang pada kenyataannya hal tersebut disadari sepenuhnya oleh Partai Nasdem dan PKS. Partai Demokrat malah memperkeruh suasana. Demokrat memang begitu, stupid aja belum. Bagaimana menurut Anda? Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, kok kayak begini ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Orang-orang ini punya kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah inilah yang menyebabkan politik kita hanya dikelola dari belakang. Tidak fair. Tidak fair kepada rakyat. Efek pendidikan kepada rakyatnya tidak dimunculkan. Rakyat bingung nanti tiba-tiba 3 bulan, 2 bulan, kelompen capir. Kali ini Fahri Hamzah benar nyindir kelakuan ambruk, ditulis oleh Syardi dari siword.com. Ucapan Fahri Hamzah ini terpaksa saya setuju, kadang bisa ngawur juga setelah membuat beberapa statement di Twitter terkait utang piutang. Coba kita simak dulu ya. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi. Hashtag stop biaya politik ilegal, hashtag arah baru 2024, kata Fahri. Ini kemungkinan memang menyindir Wan Ambruk. Ada juga sebutan Wan Aibon, terserah kalian mau menyebut yang mana. Orangnya sama, sejuta julukan jelek. Wan Ambruk ini tidak punya uang yang cukup untuk ikut pilkada.
sehingga terjadi drama utang di belakang layar yang baru kita tahu setelah 5 tahun lamanya. Kejadian ini berusaha ditutup rapat-rapat sampai terbongkar akibat dibahasnya masalah janji politik. Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita, lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu, katanya lagi. Saya tidak membicarakan orang, yang saya bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan ilegal. Sebab itulah awal mula dari segala ruang publik, secara tidak transparan, karena di belakang layar ada janji lain, kata Fahri. Sangat masuk akal bukan? Sejak kapan ada makan siang gratis, apalagi makan siangnya sampai puluhan miliar atau bahkan hampir 100 miliar? Memangnya orang yang memberikan uang itu adalah donatur aksi kemanusiaan? Masih banyak yang bodoh, terutama kadrun yang tidak pernah mikir pakai otak. Menganggap sudah lunas ketika menang pilkada adalah hal yang wajar. Bahkan memuji Wan Ambruk terkait ini. Siapa yang mau kasih uang sebanyak itu tanpa imbal balik? Ini politik, bukan sumbangan untuk korban bencana atau korban perang. Coba tanya tuh, kenapa ada banyak sekali kelebihan bayar yang ditotalkan bisa mencapai ratusan miliar? Kenapa uang untuk selenggarakan balap mobil listrik bisa jauh lebih mahal dari negara lain? Kenapa banyak proyek yang mahal tapi mutunya rendah? Jika utang akan dianggap lunas kalau menang, maka masuk akal kekuasaan yang ada di genggamannya bisa dia gunakan untuk melunasi utang tadi dengan cara politik balas budi. Bagi-bagi jatah kue, bagi-bagi proyek atau privilege khusus kepada mereka yang sudah berkorban membantu Wan Ambruk. Apalagi ketika Wan Ambruk bilang uang itu dari pihak ketiga di luar mereka, sampai sekarang tidak diketahui siapa. Semakin mencurigakan dan mengundang kesimpulan kalau ada oligarki di belakangnya. Jauh bentrok dengan pendukungnya yang gencar promosi dia bebas oligarki. Kalah pilkada harus bayar utang, ini benar. Menang pilkada, utang lunas, ini benar juga. Yang pasti, yang bersangkutan akan tersandra oleh kepentingan-kepentingan si pemberi dana. Kalau bukan masalah aksi kemanusiaan atau sumbangan untuk korban bencana, tidak usah bahas gratis lah. Apalagi dalam politik, bank saja ketika meminjamkan uang pasti akan mengharapkan imbal balik yang lebih besar, yaitu dalam bentuk bunga. Pinjam sekian, lunasinya harus lebih besar dari jumlah pinjaman awal. Mana ada, dipinjami 1 juta dan bank berbaik hati menganggap itu lunas ketika bisnis kalian sukses. Pinjam tanpa bunga aja sudah tidak memungkinkan. Pinjam 100 juta, bayarnya juga 100 juta, ini nonsen. Bank bukan donatur aksi kemanusiaan, mereka murni berbisnis dengan tujuan mendapatkan laba. Makanya ada bunga pinjaman saat KPR rumah, kredit mobil, motor, kredit usaha, dan lain-lain. Udah